Kita sebenarnya kita udah presentasi, cuma kita menggantikan dari kelompoknya konsultan. Daripada nggak bisa dibawain, jadi kita yang bawain untuk kita akan menjelaskan tentang merancang sumber media pembelajaran bahasa Indonesia. Cuma sebelum kita menjelaskan tentang materinya, kita akan dulu ya, karena wajib, karena ilmu mau dapat nilai. Jadi dari maka ini untuk dipimpin dipimpin aja ya. Ayo teman-teman. Berdiri duduk Bu. Sambil berdiri. Oh sambil berdiri. Siap Bu. Enggak apa-apa. Tepuk dada 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. 1 kali. Ikuti gaya kami. Ikuti gaya kami. Ikuti gaya kami. Ikuti gaya kami. Kelompok lapangan paling happy. Kelompok lapangan paling happy. Aku suka. Semua suka. Tiga. Satu. Aku sayang ibu. Dua. Juga sayang ayah. Tiga. Sayang tiga. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Mungkin untuk membersihkan bangku kalau kita buka ya. Saya akan membagikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami membawakan materi tentang merancang sumber media pembelajaran bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh kami kelompok 8 dengan anggota Aldi Surya, Disya Akbara, saya sendiri Sandra Noviandarini dan rekan saya Juni. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ke materi. Baik, latar belakangnya pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kompetensi berbahasa siswa di Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas budaya dan alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa ini menjadi sangat krusial. Selanjutnya ada tujuan yang akan dibacakan oleh rekan saya ini. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama, meningkatkan kompetensi berbahasa. Selanjutnya mengembangkan kreativitas dan keterlibatan. Selanjutnya menguatkan nilai budaya dan kebangsaan. Lalu mengatasi tantangan pembelajaran, memenuhi kebutuhan individual, memanfaatkan teknologi digital, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian yang akan dipaparkan oleh rekan saya Aldi. Pada Aldi bisa. Tanganlah tuh. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan pengertian dan pentingnya merancang sumber dan media pembelajaran bahasa Indonesia. Merancang sumber dan media pembelajaran Indonesia adalah proses perencanaan dan pengembangan bahan ajar dan atau alat bantu pembelajaran yang efektif untuk membantu siswa dalam mengembangkan, memahami, menguasai materi pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan merancang sumber dan media pembelajaran yang tepat,
Guru dapat membantu siswa dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan lebih mudah dan menyenangkan. Adapun pentingnya merancang sumber dan media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sumber dan media pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat membantu siswa dalam memahami konsep dengan lebih mudah dan mendalam sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan minat belajar. Sumber dan media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan minat belajar siswa sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, membantu siswa belajar mandiri. Sumber dan media pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat membantu siswa belajar mandiri sehingga mereka tidak terlalu bergantung dengan guru. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran yang beragam. Sumber dan media pembelajaran yang beragam dapat mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda sehingga semua siswa dapat belajar dengan optimal. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, merancang sumber dan media pembelajaran bahasa Indonesia dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia di Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ali atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada kriteria pemilihan sumber dan media pembelajaran bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh rekan saya Juni. Kepada Juni, waktu diisi. Kemudian yang selanjutnya adalah kriteria pemilihan sumber dan media pembelajaran bahasa Indonesia. Memilih sumber dan media pembelajaran yang tepat merupakan langkah penting dalam menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sumber dan media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Sumber dan media pembelajaran yang dipilih haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pastikan bahwa konten dan aktivitas dalam sumber dan media tersebut dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Pertimbangkan karakteristik siswa seperti usia, tingkat kemampuan, daya belajar, dan minat mereka saat memilih sumber dan media pembelajaran. Pilihlah sumber dan media yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, kualitas konten. Pastikan kualitas konten dalam sumber dan media pembelajaran yang dipilih akurat, terkini, dan relevan dengan materi pelajaran. Konten yang berkualitas akan membantu siswa dalam memahami konsep dengan lebih baik dan meningkatkan penguasaan mereka terhadap materi pelajaran. Yang keempat, keefektifan media. Pilihlah media pembelajaran yang efektif dalam menyampaikan informasi dan membantu siswa dalam memahami konsep. Pertimbangkan jenis media yang paling sesuai dengan materi pelajaran dan gaya belajar siswa. Yang kelima, kemudahan akses. Pastikan sumber dan media pembelajaran yang dipilih mudah diakses oleh siswa. Pertimbangkan ketersediaan sumber dan media tersebut baik secara fisik maupun online. Yang keenam, biaya. Pertimbangkan biaya yang terkait dengan penggunaan sumber dan media pembelajaran. Pilihlah sumber dan media yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sumber dan media pembelajaran yang dipilih dengan tepat dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka. Sekian yang saya paparkan, saya kembali ke sejarah. Terima kasih Bu Dini atas pemaparan materinya. Dapat kita simpulkan bahwa kriteria pemilihan sumber dan media pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 6. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, kualitas konten. Yang keempat, keefektifan media. Yang kelima, kemudahan akses. Dan yang keenam, ada biaya. Selanjutnya, untuk jenis sumber dan media pembelajaran bahasa Indonesia akan dipaparkan oleh rekan saya Risya. Kepada Risya, waktu dan Terima kasih. Saya akan memaparkan tentang jenis sumber media pembelajaran Indonesia. Sumber media pembelajaran Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan beberapa jenis. Yang pertama itu ada berdasarkan format, yang kedua itu ada berdasarkan fungsi, dan yang ketiga itu berdasarkan tujuan pembelajaran.
Yang pertama akan menjelaskan tentang format sumber dan media cetak atau buku, teks, modul belajar, artikel poster, majalah, dan surat kabar. Terus sumber media audio itu ada rekaman suara, podcast, lagu, dan audio box. Dan sumber media visual ada gambar, foto, video, film, dan animasi. Dan yang keempat itu ada sumber dan media interaktif seperti perangkat lunak aplikasi, website, aplikasi pembelajaran, dan game edukasi. Yang kedua berdasarkan fungsi. Sumber dan media pembelajaran berdasarkan fungsi itu digunakan untuk menyampaikan informasi dan materi pembelajaran kepada siswa. Contohnya seperti buku teks, modul, dan video edukasi. Sumber dan media latihan digunakan untuk membantu siswa dalam melatih keterampilan mereka seperti membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Contohnya lembar kerja, soal latihan, dan permainan edukasi. Ada juga sumber dan media penilaian digunakan untuk menilai kemampuan dan pencapaian belajar siswa. Contohnya kayak tes, kuis, atau proyek. Yang ketiga berdasarkan tujuan pembelajaran. Sumber dan media untuk memperkenalkan konsep digunakan untuk memperkenalkan konsep baru kepada siswa, contohnya gambar atau video atau animasi. Yang kedua itu ada sumber dan media untuk memperjelas konsep digunakan untuk membantu siswa dalam memahami konsep yang lebih kompleks, contohnya modul, artikel, dan video edukasi. Sumber dan media untuk melatih keterampilan. Nah, biasanya digunakan untuk membantu siswa dalam melatih keterampilan mereka seperti membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Contohnya lembar kerja, soal latihan, dan pemahaman edukasi. Sumber dan media untuk menilai kemampuan digunakan untuk menilai kemampuan dan pencapaian belajar siswa. Contohnya tes, kuis, dan proyek. Hampir sama kayak format. Oke. Mengembangkan sumber media pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif. Mengembangkan sumber dan media pembelajaran efektif merupakan langkah penting untuk dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sumber media pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif. Yang pertama, adanya analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam mengembangkan sumber media pembelajaran adalah melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua adanya perencanaan. Setelah melakukan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan. Perencanaan ini meliputi menentukan jenis sumber dan media pembelajaran yang akan dikembangkan, format sumber dan media pembelajaran, dan konten yang disampaikan. Terus yang ketiga adanya pengembangan. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan sumber dan media pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dalam tahap pengembangan ini penting untuk memperhatikan kualitas konten, kejelasan penyampaian, dan daya tarik sumber dan media pembelajaran. Yang keempat adanya evaluasi. Setelah sumber media dan media pembelajaran dikembangkan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah sumber media pembelajaran yang dikembangkan telah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara menguji coba sumber dan media pembelajaran kepada siswa dan dapat masukan dari mereka. Yang kelima adanya revisi. Berdasarkan hasil evaluasi, sumber dan media pembelajaran perlu direvisi jika diperlukan. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber dan media pembelajaran sehingga lebih efektif dalam membantu siswa belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembali menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Dika atas pemaparan materinya. Dapat kita ketahui bahwa jenis sumber dan media pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 3, berdasarkan format, berdasarkan fungsi, dan berdasarkan tujuan pembelajaran. Lalu, untuk mengembangkan sumber dan media pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif, ada beberapa langkah. Yang pertama, dengan analisis kebutuhan, lalu perencanaan, kemudian pengembangan, lalu evaluasi, dan yang terakhir ada revisi. Selanjutnya ada beberapa contoh sumber dan media pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat digunakan dalam pembelajaran akan dipaparkan oleh saya sendiri.
Yang pertama ada buku teks. Buku teks bahasa Indonesia merupakan sumber belajar utama yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Buku teks biasanya berisi materi pembelajaran yang telah disusun secara sistematis dan terstruktur. Lalu selanjutnya ada modul. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran tertentu. Modul biasanya berisi materi yang lebih rinci dan mendalam dibandingkan dengan buku teks. Selanjutnya ada lembar kerja, merupakan alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk melatih keterampilan siswa seperti membaca, menulis, dan begitu. Lembar kerja dapat berupa latihan soal, tugas, dan proyek. Selanjutnya ada artikel. Artikel merupakan teks pendek yang membahas suatu topik tertentu. Artikel dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami konsep dan meningkatkan kosakata. Selanjutnya ada video, merupakan media pembelajaran yang menggunakan gambar bergerak dan suara untuk menyampaikan informasi. Video dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami konsep, meningkatkan minat belajar, dan mengembangkan keterampilan berbicara serta menyimak. Lalu ada audio, merupakan media pembelajaran yang menggunakan suara untuk menyampaikan informasi. Audio dapat digunakan untuk membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan mendengarkan dan mengembangkan kemampuan berbahasa lisan. Selanjutnya, ada perangkat lunak edukasi yang merupakan program komputer yang dirancang untuk membantu siswa dalam belajar. Perangkat lunak edukasi dapat berupa game edukasi, simulasi, dan aplikasi pembelajaran. Lalu ada website yang merupakan situs web yang menyediakan informasi dan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Website edukasi dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri bagi siswa. Selanjutnya ada aplikasi pembelajaran yang mana aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu siswa dalam belajar. Aplikasi pembelajaran dapat berupa game edukasi, latihan soal, dan kamus. Lalu yang terakhir ada game edukasi. Game edukasi merupakan permainan yang dirancang untuk membantu siswa dalam belajar. Game edukasi dapat membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan dan interaktif. Selanjutnya ada mengevaluasi efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia yang akan dipaparkan oleh rekan saya pada tadi di sini. Yang terakhir ada saya akan memaparkan penjelasan yang terakhir, yaitu mengevaluasi efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia. Mengevaluasi efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa siswa mencapai tujuan pembelajaran dan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Langkah pertama adalah menentukan tujuan. Tujuan evaluasi bisa berupa mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan keterampilan berbahasa, mengetahui efektivitas metode pembelajaran yang digunakan, dan mengetahui efektivitas sumber dan media yang digunakan. Yang kedua, memilih instrumen evaluasi. Setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah memilih instrumen. Instrumen evaluasi dapat berupa tes, tugas, pengamatan, dan portofolio. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Jadi setelah melakukan instrumen evaluasi, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi secara langsung. Evaluasi dapat dilakukan pada akhir pembelajaran, di tengah, ataupun di awal pembelajaran. Yang keempat, menganalisis hasil evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil evaluasi. Caranya dapat berupa menghitung skor siswa, membandingkan skor siswa dengan standar yang telah ditetapkan, menganalisis kelebihan dan kekurangannya, dan menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Berdasarkan hasil analisis yang perlu ditindaklanjuti, tindak lanjut dapat berupa memberikan remedial kepada siswa yang berupa mencapai target pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan metode yang lebih efektif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Aldi atas pemaparan materinya. Dapat kita ketahui bahwa mengevaluasi efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, memilih instrumen evaluasi. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Yang keempat, menganalisis hasil evaluasi.
Dan yang terakhir, yang kelima, refleksi tindak lanjut. Baik, mungkin materinya kita cukupkan sampai di sini. Kita buka ke sesi tanya jawab. Pada yang mau bertanya silakan acung kata. Terima kasih. Bagi yang oke, kita tanya. Kok 2 orang menanya? Manjol kan. Ke depan, biar kelihatan. Bu, bagaimana saya nanya ke yang oke? Dua pertanyaan. Mau baik? Ditanyanya? Kamu nyiapkan pertanyaan? Seperti hasil pertanyaannya. Tinggal ada yang aku yang nanya gitu. Saya nanya, aku nanya. Bukanlah. Nanti jawaban pertanyaan kita. Coba. Daripada nggak ada yang nanya. Coba. Nah, apa? Kan ini ya, tadi kan mengevaluasi efektif pembelajaran bahasa Indonesia. Ada tindak lanjut, remedial. Ya, ada remedial. Ada nggak selain remedial? Karena kan si anak itu kadang ada yang mungkin dia kalau udah mulai remedial tuh, ada nggak? Ada cara selain remedial? Diulangi nggak? Dan Kasih ya. Jadi cara lain untuk mengevaluasi selain remedial ya Bu ya? Karena kan anak-anak tuh suka mendengar kata remedial tuh udah kayak Oke, aku mau menjawab pertanyaan Bu. Jadi cara lain selain remedial yang mungkin ada beberapa cara. Yang lainnya mungkin cara lainnya selain melakukan remedial bisa digunakan pembelajaran PBL, project based learning. Terus yang kedua mungkin ada pembelajaran kolaboratif learning. Yang ketiga pemanfaatan teknologi. Yang keempat mungkin adanya kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima metode pembelajaran terintegrasi. Yang keenam adanya penggunaan bahan bacaan yang autentik. Nah, yang penggunaan bahan bacaan yang autentik ini mengajak siswa membaca buku, artikel atau berita terjadi dalam bahasa Indonesia sesuai dengan minat mereka untuk meningkatkan kemampuan membaca dan pemahamannya. Terus yang ketiga, ketujuh adanya kegiatan menulis kreatif. Yang kedelapan adanya simulasi dan role play. Kesembilan adanya pembelajaran konseptual, kontekstual. Yang ke-10 ada pendekatan multisensori. Jadi banyak banget selain remedial yang bisa digunakan untuk cara lain yang melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin mau yang nambahin? Ini yang sedikit tambahan, kan tadi selain remedial
ada juga penilaian formatif. Penilaian formatif itu jadi melakukan penilaian berkala selama proses pembelajaran kayak kuis, tugas, terus diskusi kelas. Nah, ini juga bisa membantu guru memahami sejauh mana siswa menguasai materi sebelum ujian. Selanjutnya ada penilaian sumatif. Kalau penilaian sumatif kan kayak ujian akhir semester, gitu, tes akhir atau proyek lain. Nah, selanjutnya yang ketiga ada observasi kelas. Kita sebagai guru bisa mengamati interaksi siswa, partisipasi dalam diskusi dan cara mereka menyelesaikan tugas di kelas. Mungkin Terima kasih ya. Karena banyak banget nih ada pembelajaran saya nggak mungkin. Mungkin ada lagi. Tidak mengharuskan untuk beralihkan kepada remedial ya. Ada lagi satu orang lagi. Balik. Apa yang ditanya? Izin bertanya ya. Kan itu sumber belajar ya, berarti sumber belajarnya bisa dari orang, buku atau tentang internet ya. Nah mungkin kalau yang masih awam mah, sumber belajar teh anu kumaha, ciri-ciri sumber belajar teh kira-kira apa? Kan misalkan kalau nggak tahu mah kayak jurnal atau makalah kan pasti nyari sumber belajar itu di situ. Kira-kira sumber belajar itu yang di belah mana gitu, ciri-cirinya lah. Atau nuhun. Takutnya salah, ini mah ternyata itu sumber belajar. Maksudnya siapa aja? Sumber belajar itu dicari orangnya. Bukan ciri-ciri bahwa itu sumber belajar. Mungkin yang saya ketahui tentang sumber belajar memiliki beberapa ciri yang penting agar bisa digunakan secara efektif ya untuk proses pembelajaran. Yang pertama itu adanya dalam materi. Nah, sumber belajar yang harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kebutuhan siswa. Nah, biasanya materi yang disajikan itu harus relevan dengan kurikulum dan kompetensi yang ingin dicapainya. Yang kedua, adanya keakuratan. Nah, keakuratan ini tentang informasi yang disajikan dalam sumber belajar. Nah, harus akurat, benar, dan up to date. Nah, ini penting agar siswa mendapatkan pengetahuan yang valid dan terkini. Jadi nggak bisa sembarangan untuk mengambil sumber belajar. Nah, kita juga harus memastikan bahwa sumber yang kita ambil itu benar-benar keadaannya seperti itu gitu ya. Jadi jangan asal kita ngambil dari sesuatu tapi itu kan nggak valid gitu, minimal kuat gitu kan. Terus yang ketiga itu keterjangkauan. Nah, sumber belajar yang mudah harus mudah diakses oleh siswa dan pendidik secara fisik maupun digital, itu termasuk kayak buku artikel, video dan sumber-sumber online. Jadi banyak banget ya, apapun itu bisa dipakai untuk jadi sumber belajar. Tetapi ingat, karena zaman sekarang itu banyak media-media yang apa ya, ibaratnya mah yang cuma judulnya aja. Nah, biasanya kita juga sebagai orang dewasa gitu kadang-kadang kita asal ngomong gitu bahwa itu teh lihat aja dari judulnya aja tapi nggak tahu isinya apa gitu, di-sharein aja. Nah, kita juga harus pintar bahwa setiap kita mengambil sesuatu itu di internet, kita harus baca dan teliti dulu apa yang disampaikan dari materi tersebut atau dari penyajian video tersebut. Jangan sampai kita ngambil tanpa kita baca dulu, nah jatuhnya jadi wah atau apa gitu ya. Terus adanya fleksibilitas. Nah, biasanya sumber belajar ini harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Ini termasuk menyediakan variasi metode pembelajaran, materi, aktivitas pembelajaran. Mungkin seperti itu aja ciri-cirinya. Mungkin selanjutnya tambahin sama. Ada yang mau nambahin? Kan jadi udah bagus. Kan tadi Pak Isya dari ciri-ciri sumber pembelajaran ya. Nah, ini mah ciri-ciri dari media pembelajarannya. Terus Sumber kan tadi ada sumber dan media
Nah ini mah ciri-ciri dari media pembelajarannya. Tapi saya mah pengennya sumbernya kan biasanya enggak. Jadi kan biasanya kita kalau dikasih tugas kita kan nggak tahu nih, pasti kita harus cari sumber kan, baik di buku, di internet nih. Nah, ciri-ciri sumber belajar yang benar itu teh gimana? Ya kalau ngomongin kalau ngomongin sumber belajar yang baik itu gimana ya, kita balik lagi ke kitanya memang kita bisa membedakan kan bahwa itu tuh emang benar-benar sumber belajar yang memang bisa dipercaya atau enggak. Makanya tadi kata saya juga nggak boleh asal ngomong kalau misalnya di internet, karena ya kita juga harus membaca dulu apa yang di dalam. Kadang-kadang di internet kayak tadi kan, kadang-kadang di dunia ini isinya beda, kadang-kadang isinya beda. Bisa Mbak, silakan. Disuruh menambahkan. Ya baik, kalau nggak ada pertanyaan, ya baik gitu doang yang bisa saya. Ya, Intinya mah harus sesuai lah dengan kurikulum atau silabusnya gitu. jadinya gitu. Mungkin saya mau bertanya. Bagus. Ya ini karena momen juga si ibunya juga nanya ke satu orang gitu ya. Boleh saya? Kan yang off cam itu, kan yang off cam yang Menurut moderator aja so. Pak Eka, matematika jam 11 kan ya? 8 menit lagi. Ada. Saya dulu. Memang mau ditanya kan? Padilla. Oh, ya saya biar bukti aja. Biar kalian udah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif dalam bertanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Lalu satu lagi kesimpulannya adalah sumber dan media pembelajaran Indonesia merupakan alat bantu penting dalam proses pembelajaran, mengajar dan mendidik. Sumber dan media pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang lebih mudah, meningkatkan minat belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Dengan memahami sumber dan media pembelajaran bahasa Indonesia, guru dan pelajar dapat memilih dan menggunakan sumber dan media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia, mengembangkan sumber dan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Terima kasih semuanya.